Jangan sampai menunda kebaikan dan jangan anggap remeh keburukan, ya. Tidak usah dilakukan. Saya sudah pernah bilang dan sering saya ulangi, berbuat dosa itu, perbuatan dosa hanya untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Amal soleh dipelajari dan diterapkan. Dan jangan ditunda ini. Saya sempat lihat cuplikan salah satu ulama di Saudi ceramah. Dia cerita, dia bilang di Mekah, saya lagi jalan, pas jalan ada satu hotel paling besar di sana. Ya, maksudnya itu lumayan besar, Masya Allah. Ada hotel yang lebih besar lagi, wakaf Raja Abdul Aziz. Tapi ini hotel setelahnya cukup besar. Harganya sekian miliar rial bangunan itu. Rupanya ada satu bapak yang punya, umurnya 60-62 tahun. Dikatakan oleh orang ini kepada syekh ini, dia bilang, syekh tahu nggak ini hotel harganya berapa? Nilai. Dia bilang mungkin 600 juta rial. Dia bilang tidak, ini miliaran. Miliaran harganya. Dan orang ini kaya raya. Tahu nggak syekh, orangnya ini baru saja meninggal tiba-tiba. Tanpa sakit, tanpa ada apa-apa, masih sehat, bawa mobil sendiri, orangnya masih kuat, ide-idenya banyak, meninggal. Dan perlu Anda ketahui, orang ini sebelum meninggal beberapa waktu, Allah mengutus kepada dia beberapa anak-anak muda muslim yang baik, yang multazim. Multazim ini maksudnya bagus dalam pemahaman agamanya dan mau menerapkan. Dia bilang, apakah anda tidak perlu membuat amal jariah, bangun masjid kah, sebarin Quran kah, atau biayai paling tidak penuntut ilmu yang ada di Masjid Haram, penuhi kebutuhan mereka. Banyak yang dulu di halaqah para ulama, pendatang-pendatang, hidupkan mereka 1.000-2.000 rial tiap bulan. Nanti dia bilang, selalu begitu. Selalu dia tunda, dan itu beberapa bulan sebelum dia meninggal. Subhanallah, sekarang dia meninggal dunia hanya menjadi warisan bagi keluarganya. Enggak ada manfaatnya buat dia. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang mau hartanya lebih dia cintai daripada ahli warisnya mencintai hartanya? Kata dia, tentunya Rasulullah. Kami semua mau, kami lebih mencintai harta kami daripada ahli waris kami. Kata Nabi SAW, yang kalian kelola dan kalian infakkan selama kalian hidup, itulah harta kalian sebenarnya. Yang kalian tinggalkan warisan adalah harta warisan kalian. Belum tentu mereka buat itu. Ada kisah lain teman-teman sekalian, seorang kaya raya di Saudi. Subhanallah, belum menikah dan tidak punya anak, tapi kaya raya, luar biasa. Waktu dia meninggal, dan ini kelebihan pemerintahan di Saudi, salah satunya adalah kalau ada orang meninggal, langsung pengadilan menelusuri. Kalau ada ahli warisnya, dibantu untuk menghitungkan warisan tersebut sesuai dengan syariat lalu dibagikan. Rupanya orang ini tidak ada sama sekali ahli warisnya. Meninggal di rumah sakit, dilaporin kepada pengadilan oleh rumah sakit. Ini orang meninggal, tidak ada kerabatnya yang datang. Kita kuburin atau enggak nih? Maka diambil alih oleh pemerintahan, diurus jenazahnya, cari nomor telepon, nggak ada. Sampai berjalan seminggu setelah orang ini meninggal, baru kemudian ditemukan ada 3 orang miskin di Saudi. Ya, keadaannya dibandingkan orang ini jauh sekali, menengah ke bawah. Dan itu ternyata sepupu dia tapi dari jauh. Dipanggil oleh pengadilan, 3-3-nya. Begitu datang mereka kaget, kok pengadilan undang nih? Ada apa nih? Begitu mereka masuk, kata hakimnya, kalian kenal si Fulan bin Fulan? Orang yang sudah mati itu. Mereka tidak tahu kalau itu mati, karena tidak ada yang tahu nih orang mati gitu. Kata mereka, iya kami tahu itu salah satu kerabat kami tapi jauh. Cuma orangnya sombong sekali. Tidak pernah mau kenal kami, tidak pernah mau datang acara-acara kami, tidak ada bantuannya. Kata hakimnya, dia baru meninggal dunia. Dan kami tidak temukan ahli waris kecuali kalian. Dia meninggalkan uang 100 juta rial sekian. Miliaran ini uang ditinggalkan, gitu kan? 1 juta rial itu sekitar 3,5 M. Ini 100 juta rial, 300 miliar sekian uang ditinggalkan. Dan hanya kalian bertiga yang dapat warisan ini. Dikeluarkan cek sama hakim tersebut atas nama pemerintahan masing-masing 300 miliar, berarti masing-masing 100 miliar nih. Mendadak kaya, terima semuanya. Apa kata hakimnya sebelum mereka keluar? Sebentar. Mau enggak kalian, ridho enggak kalian, kalau saya, ini ide saya saja. Setiap uang itu, dari uang yang sekian, 30 juta rial sekian diterima satu orang, kena 100 juta sekian, dibagi 3. Kalian keluarkan masing-masing 1 juta rial, 1 juta rial, 1 juta rial, 3 juta rial. Kita bangunkan masjid almarhum ini, pemilik harta. Apa jawaban keluarganya nih? Sudah enggak kerja, enggak apa nih? Yang satu bilang, saya punya utang banyak, saya enggak. Ya, ini kisah nyata. Yang satu lagi bilang, saya punya utang banyak, anak-anak saya lebih buruk, sudah lama saya hidup susah, saya mau nikmati. Padahal ini enggak ada usahanya sendiri, enggak ada.
dapat uang 100 miliar loh ini. 1 miliar 1000 juta. Banyak sekali duitnya, tiba-tiba. Yang ketiga ini yang kita ambil pelajaran. Yang ketiga mengatakan, kalau pendapat saya, orang yang tidak menanamkan manfaat untuk dirinya selama dia hidup, kami pun tidak akan membantu dia supaya bermanfaat. Maksudnya apa? Dia waktu hidup dia nggak bangun masjid. Kenapa kita sekarang harus dibebani bangunkan masjid dia? Gitu. Artinya orang ini sebenarnya tiga-tiganya pelit. Ya. Tetapi, loh iya, dia dapat warisannya orang lain. Mungkin kalau pemilik harta masih hidup diketuk semua kepalanya nih. Tapi subhanallah, mereka keluar dari pengadilan kata hakimnya 1 rial pun tidak dikeluarin. Tapi kalimat terakhir dari orang itu, ini yang kita ambil pelajaran teman-teman. Orang yang tidak membuat manfaat buat dirinya selama hidup, maka kita tidak akan buat manfaat. Berarti belum tentu ahli waris kita bangunkan masjid buat kita, seperti mengkhayal lah nanti anak-anak akan bangun ini. Tidak, selama antum hidup antum bangun. Antum sudah harus lakukan itu. Jangan ditunda-tunda, itu yang dimaksudkan.